Segala hal yang ada di bumi ini selama kita hidup di dunia tidak selalu tetap, akan ada perubahan, akan ada keguncangan. Dan ini adalah satu fakta yang tidak bisa kita pungkiri dan sangkali. Segalanya akan musnah, segalanya akan binasa. Tidak ada yang kekal. Dan satu-satunya yang menjadi andalan kita pada saat-saat di mana semua bisa berubah dan semua bisa terguncang adalah Tuhan yang benteng perlindungannya itu kekal, menopang, melindungi, menolong, dan senantiasa memberi kekuatan yang melampaui kekuatan apapun juga yang ada di dunia ini. Saya Nikolas Kurniawan menemani dalam sabdanya menyapa kita lagi hari ini masih dari Mazmur 46. Saya bacakan dari versi Alkitab Firman Allah yang hidup, ayat yang kedua dan yang ketiga. Jadi kita tidak usah takut sekalipun dunia ini hancur berantakan dan gunung-gunung roboh ke dalam laut. Biarlah lautan menggelora dan mengamuk, biarlah gunung-gunung bergetar. Seperti yang saya katakan bahwa Mazmur 46 ini banyak dikaitkan dengan peristiwa di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 sampai 20 ketika kerajaan Yehuda diserang oleh tentara Asyur atas perintah Raja Sanherib. Dan ini tentu saja menggelisahkan Raja Hizkia, Raja Yehuda waktu itu yang memerintah. Tapi Hizkia adalah seorang raja yang senantiasa punya kebiasaan yang setiap kali menghadapi masalah dan kegoncangan iman, dia segera berbincang datang kepada Tuhan. Dan inilah yang menjadi ritualnya, menjadi habit atau kebiasaannya yang membuat dia justru tangguh menghadapi berbagai macam tantangan. Bahkan hasutan dari Raja Sanherib, musuhnya itu yang sempat menggoyangkan imannya dan menggelisahkan hatinya, dia curahkan isi hatinya itu kepada Tuhan. Dan Tuhan pun menjawab dengan memberikan ketenangan, memberikan sebuah kepastian bahwa Tuhan akan memagari kota Yerusalem untuk menyelamatkan kota itu. Karena inilah jaminan dari Tuhan yang menyebabkan Hizkia pun bisa lega menghadapi peperangan itu. Dan janji bahwa Tuhan akan memagari kota itu dari 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 34, ini sebenarnya menjadi satu penjelasan yang lebih lengkap lagi di dalam Mazmur 46. Yang dikatakan bahwa Allah adalah tempat perlindungan, kekuatan, dan pertolongannya yang selalu hadir menemani. Itulah yang membuat kita tidak usah takut lagi. Inilah pijakan kita pada saat takut, bukan pada pijakan-pijakan sementara yang bisa musnah. Ketika bumi berguncang berarti memang pijakan kita itu terguncang dan tidak bisa kita pijak lagi. Kita butuh pijakan baru, yaitu kekuatan Tuhan yang memagari kita. Dan ketika gunung-gunung itu terguncang, bahkan dikatakan roboh ke dalam laut, yang menandakan bahwa segala macam bentuk kemegahan dunia ini pun akan binasa, akan tenggelam ke dalam lautan kebinasaan itu, maka andalan kita adalah pagar agung kita, yaitu Tuhan. Ini yang membuat kita tidak usah takut. Bukan kita tidak bisa takut, kita bisa saja takut. Tetapi janji kekuatan Tuhan yang benteng perlindungannya memagari kita, itu akan menenangkan kita, sehingga kita tidak perlu takut lagi, atau kita tidak perlu lagi dicekam oleh ketakutan itu, atau didikte oleh ketakutan itu, sehingga kita tidak dapat berbuat yang benar seperti yang Tuhan mau.
Hari ini di tengah-tengah segala sesuatu yang bisa berubah dengan berbagai macam prediksi manusia dan kondisi yang merisaukan ini, entah itu resesi ekonomi atau dampak pandemi yang bisa panjang berlangsung menimpa semua bangsa dan negara, ketika semua kita sedang diguncang iman kita, arahkanlah senantiasa pandangan kita kepada Tuhan yang memagari kita. Tetaplah tekun berbincang kepadanya yang menjadi kekuatan kita. Kita bisa mencurahkan isi hati kita kepadanya setiap saat, karena Dia pagar agung yang kekal yang akan memagari kita sebagaimana Tuhan memagari Hizkia dengan negaranya dari serangan musuh. Kita pun akan dipagari dengan catatan selama pada Tuhan kita selalu terarah dan senantiasa tekun berbincang kepadanya. Selamat lagi arahkan hatimu dan seluruh pergumulan hidupmu, dan tetaplah berbincang kepadanya sekalipun apa yang ada di sekitarmu itu mengguncangkan imanmu. Jangan lagi takut, karena pertolongan kita datang dari Tuhan yang selalu memagari kita dengan pertolongannya yang ajaib. Dia mau menyelamatkan kita, dan karenanya tetaplah menjalin hubungan yang dekat dengannya, terarah selalu kepadanya, dan tetap memuliakan namanya. Sekalipun hidupmu sedang tidak mudah, bersandarlah pada kemurahan kasih Tuhan. Selamat berjuang, selamat menikmati hari-hari bersama dengan Tuhan, sumber kekuatan kita. Karena pertolongannya yang dahsyat itulah kekuatan abadi kita. Amin.